Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami di sini dapat menyelesaikan tugas metode penelitian yang telah kami selesaikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Siti Halimah, kemudian ada teman saya Eko Pangestu Aji, selanjutnya ada Rizky Hermawan, dan juga ada Seli Puspita Maharani, dan yang terakhir ada Sodik. Baik, lanjut saja. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode penelitian aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi catatan keuangan. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian dari pembuatan aplikasi catatan keuangan ini, yaitu untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan ataupun mengatur keuangannya. Karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik akan mempengaruhi aspek lain dari kehidupan seseorang. Aplikasi seluler diperlukan untuk menjalankan fungsi manajemen keuangan, yaitu untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran agar keuangan yang kita dapat dikelola dengan baik. Keuangan juga merupakan faktor terbesar di dalam kehidupan. Keuangan juga salah satu masalah yang sangat sensitif bagi kehidupan dunia saat ini, di mana gaya hidup konsumen menjadi fitur budaya dalam masyarakat. Masih banyak sekali masyarakat yang kesulitan dalam mengelola keuangannya. Hal ini disebabkan karena kebiasaan yang sangat boros, di mana kita lebih mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan, dan tentunya gaya hidup yang terlalu berlebihan. Dan juga untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudara Seli Puspita Maharani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Seli Puspita Maharani. Saya akan menjelaskan tentang tools. Visual Studio Code, disingkat VisiCode, adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, penyangkutan kode, dan Git. Android emulator menyimulasikan perangkat Android di komputer Anda, sehingga Anda dapat menguji aplikasi di berbagai perangkat dan API level Android tanpa harus memiliki setiap perangkat fisik. Big adalah penyimpanan data lokal yang mana bentuknya itu berupa tabel. Jika kita membutuhkan penyimpanan lokal berupa tabel, paket ini merupakan opsi terbaik yang tersedia untuk saat ini. Android Software Development Kit (SDK) merupakan kit yang biasa digunakan oleh developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Di dalamnya terdapat beberapa tools seperti debugger, software libraries, emulator, dokumentasi, sampai kode dan tutorial. Flutter adalah SDK untuk pengembangan aplikasi mobil dengan kinerja tinggi, aplikasi untuk iOS dan Android. Dari satu aplikasi codebase basis kode yang dibuat oleh Google dengan lisensi open source. Tujuannya adalah memungkinkan pengembangan untuk menghadirkan aplikasi berkinerja tinggi yang terasa alami pada platform yang berbeda. Untuk membuat aplikasi Flutter diperlukan untuk mengerti bahasa Dart. Metode penelitian ada 5. Yang pertama, requirement
analisis. Pada bagian ini berisi rancangan dasar program yang akan dibuat sesuai dengan sasaran. Kemudian dari sistem lama dibuat rekomendasi sistem baru. Yang kedua, desain. Proses ini digunakan untuk membuat blueprint software seperti perancangan basis data dan perancangan antarmuka atau disebut interface. Yang ketiga, coding. Desain yang telah dibuat akan diubah ke dalam bentuk yang dapat mengerti oleh sistem komputer, yaitu ke dalam bahasa programmer melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis akan dikerjakan oleh programmer. Yang keempat, implementasi dan testing. Proses pengujian akan dilakukan dengan black box testing yang disertai dengan melakukan simulasi data. Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Dalam logika internal, proses coding juga dilakukan proses testing untuk menguji dan melihat kesalahan yang ada dan program maupun fungsi dari sistem. Testing yang digunakan yaitu menggunakan black box. Yang kelima, maintenance atau disebut pemeliharaan sangat diperlukan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena aplikasi sistem informasi yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada aplikasi tersebut. Oke, di sini saya Eko Pangestu Aji akan menjelaskan tentang struktur project. Di dalam project itu kita ada folder keuanganku. Nah, di dalam keuanganku tentu kita akan memasukkan beberapa folder di dalam folder lib. Di dalam lib kita memasukkan folder database, models, dan folder tampilan. Nah, di dalam lib tentu saja kita ada main.dart. Di dalam main.dart kita ada database yang kita beri nama intense database. Di sini kita menggunakan database SQLite. Nah, kemudian di dalam model kita memiliki file bernama model transaksi, dan kemudian di dalam folder tampilan tadi kita ada file buat tampilan dan update tampilan.dart. Nah, untuk activity diagram dari proyek kami yaitu tentang keuanganku. Yang pertama tentu saja kita akan masuk ke halaman utama yaitu home keuanganku. Di situ kita bisa dapat membuat data. Nah, setelah kita membuat data maka akan muncul lagi di keuanganku. Nah, setelah keuanganku kita juga bisa mengupdate dan mendelete file tersebut. Dia akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi keuanganku ini. Oke, ketika kita masuk ke aplikasi ini kita akan masuk langsung ke home keuanganku. Untuk ketika kita awal masuk home keuanganku ini langsung blank atau dia kosong karena kita belum mengisikan catatan keuangannya. Nah, di sini di pojok kanan atas kita akan mengeklik tombol plus untuk membuat data. Oke, ketika kita membuat data di sini misal kita memasukkan gaji. Nah, ketika gaji kita pilih ke pemasukan karena gaji tergolong ke pemasukan, misalnya ke 4 juta. Oke, setelah itu disimpan. Nah,
dia akan muncul tampilan gaji 4 juta. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan memasukkan misal pengeluaran, yaitu biaya bulanan. Misal biaya bulanan kita di sini memasukkan 3 juta. Setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini kita langsung akan muncul gajinya muncul. Di sini untuk gaji ikonnya berwarna hijau, dan untuk biaya bulanan berwarna merah karena gaji termasuk ke pemasukan dan biaya bulanan termasuk ke pengeluaran, makanya dia berwarna merah. Nah, di sini kita dapat menghapus dan mengedit. Di sini contohnya gaji, kita mau edit nih, gaji jadi dari 4 juta menjadi 5 juta. Nah, bisa langsung diupdate. Dia langsung akan otomatis berubah. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan proses delete. Di sini misal kita mau mendelete biaya bulanan, muncul peringatan apakah Anda yakin ingin menghapus. Nah, di sini kita klik yakin. Nah, kurang lebihnya seperti ini aplikasi kita. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari aplikasi tersebut. Kesimpulannya adalah aplikasi keuangan ini merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengatur uang, dan aplikasi keuanganku ini diharapkan bisa memudahkan pengguna untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan sehari-hari, sehingga semua orang yang dapat berinvestasi dan menikmati mengatur keuangan mereka secara nyaman dan lebih teratur. Saran dari aplikasi ini yaitu saran-saran yang diberikan untuk penyempurnaan aplikasi keuanganku ini adalah: 1. Perlu penambahan fitur-fitur khusus sebagai proses login dan pendaftaran dalam program agar lebih baik dan lengkap. Kedua, penambahan fitur tanggal untuk update pengeluaran dan pendapatan. Baik, begitulah kesimpulan dan saran yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.